Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Boruto mengeluarkan uap cakra biru di tubuhnya di depan Amado dan Kawaki yang sedang terluka. Saat itu Amado masih bersikeras untuk tidak menjawab dengan jujur pertanyaan dari Boruto. Melihat Boruto ingin melakukan sesuatu, Amado berkata, "Hei Kawaki, apa yang kau lakukan? Jika kita tidak pergi darinya, maka kita akan mati konyol. Terlebih lagi, kali ini dia menargetkanku. Jika aku mati, maka proses transplantasi sel Shibai ke tubuhmu bisa dipastikan mustahil." Kawaki yang mendengar itu membalas, "Berhentilah menyuruhku sampah, aku sedang membebaskan cakraku." Aku baru menyadari, mata sialannya itu secara tidak langsung menutup aliran cakraku saat kami bersentuhan terakhir kali. Amado yang mendengar itu menjawab, "Cepat lakukan, buka portal jikukan dengan kekuatan matamu, akan lama membukanya melalui karma." Aku juga sudah tidak tahan lagi menahan luka di tangan ini. Boruto sialan itu benar-benar merepotkan. Boruto yang melihat mereka sedang merencanakan sesuatu, dia langsung dengan sekali kedipan jogannya, langsung mengeluarkan rantai-rantai besi dari bawah tanah, dan mengikat tubuh mereka semua. Saat itu Boruto berkata, "Cukup Amado, jika kau tidak mau memberitahu tentang informasi rahasia dari mulutmu, maka aku yang melakukannya tanpa kau harus berbicara. Ya walaupun metode kali ini akan jauh lebih sakit, tapi kau yang membuatku harus menggunakan cara ini." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mendekati mereka secara perlahan. Melihat Boruto mendekat, Kawaki langsung mengubah matanya dengan mata milik Ishiki, dan mengeluarkan batang besi runcing kecepatan tinggi yang mengarah langsung ke dahi Boruto. Menyadari serangan berbahaya tersebut mendekatinya, Boruto dengan mudah menangkap besi itu dengan tangannya, dan melemparkannya kembali ke arah kaki Kawaki. Saat itu Kawaki menjerit dengan keras, karena besi itu menancap dengan dalam di kakinya. Melihat itu Boruto berkata, "Aku tidak akan bisa membiarkan kalian berdua melakukan hal bodoh lebih dari ini. Kekuatan kalian tidak akan bisa keluar selagi aku ada di depanmu. Dan rantai itu akan menyerap cakra kalian sampai pingsan. Dan kau Kawaki, kau tidak akan bisa mengecilkan tubuh menjijikanmu lagi. Rantai itu sudah aku pasang dengan formula segel agar kau tidak dapat menggunakan jutsu murahan itu." "Baiklah kalau begitu, mari kita interogasinya Shanzo Amado." Kawaki dan Amado yang melihat itu langsung ketakutan. Saat itu Kawaki geram akibat dipermalukan Boruto seperti ini. Dia terus mencoba untuk mengeluarkan kekuatan karmanya yang telah ditahan Boruto melalui rantai tersebut. Melihat Kawaki yang berusaha menghancurkan rantai itu, Boruto berkata, "Hei Kawaki, apa kau mau seperti kakek tua yang ada di sebelahmu? Apa kau mau kehilangan tangan atau kakimu? Tapi aku rasa, lebih baik menusuk mulutmu itu akan membuatmu tidak bisa berkata kasar lagi. Sekali saja kau bergerak, salah satu yang kusebut tadi akan terjadi, percayalah." Mendengar itu Kawaki berkata, "Hei sialan, berhentilah melihatku dengan ekspresi seperti itu. Kau menggunakan cara pengecut. Jika kau memang sehebat itu, lepaskan rantai ini dan mari kita saling menghancurkan." Setelah Kawaki berkata demikian, Boruto langsung mengeluarkan kembali pedang miliknya dan melemparkannya ke arah bahu Kawaki, dan langsung menancap dalam di tubuh mantan saudaranya tersebut. Kawaki kembali berteriak kesakitan. Luka demi luka harus dia terima dari serangan itu, sebab dia tidak dapat bergerak dan melakukan apapun karena rantai yang mengikatnya. Melihat itu Boruto berkata, "Sialan, kali ini bidikanku meleset. Aku tidak tepat melempar pedang itu ke arah mulutmu yang berisik itu Kawaki. Aku rasa untuk yang selanjutnya, aku akan berhasil." Setelah Boruto berkata demikian, dia dengan gerakan cepat langsung muncul di depan wajah mereka berdua. Saat itu Boruto langsung memegang wajah Kawaki. Saat itu Boruto berkata, "Hei Kawaki, apakah wajahmu selalu terlihat menyebalkan seperti ini?" Mendengar itu, Kawaki langsung meludahi Boruto dan berkata, "Jika aku lepas dari sini, kau akan melihat seberapa besar kemarahanku dasar Otsutsuki." Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku rasa aku harus melakukan sesuatu terhadap mulut kasarmu itu. Jadi Kawaki, sebelum aku menginterogasi kalian dengan kejam, aku mau mendengar langsung dari mulutmu, bagaimana ayah dan ibuku? Apa mereka masih baik-baik saja di dalam sana?" Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba Amado mengeluarkan sesuatu dari kacamata sains ninja miliknya. Saat itu muncul jarum racun ke arah Boruto agar dia tidak sadarkan diri apabila jarum tersebut menancap di tubuhnya. Boruto langsung menyadari hal sekecil itu dan dengan mudah menangkap jarum kecil itu dengan kedua jarinya. Saat itu Boruto berkata, "Hei Amado, sabarlah sedikit, kau harus menunggu antrian. Apa kau sudah tidak sabar aku membelah bagian tubuhmu yang lain? Beri aku waktu sedikit. Aku ingin berbicara sebentar pada si brengsek ini." Setelah Boruto berkata seperti itu, tiba-tiba Kawaki mengeluarkan jutsu api dari mulutnya dan mengarahkan hal tersebut ke arah wajah Boruto.
dia hendak membakar wajah saudaranya itu. Seperti biasa, Boruto dengan mudah menyerap itu semua dengan kekuatan matanya. Setelah hal tersebut, Boruto berdiri dengan tegap di depan mereka semua dan berkata, "Ya baiklah, sepertinya kalian berdua sudah tidak sabar. Kalau begitu mari kita mulai. Aku mengingatkan satu hal ini akan benar-benar sangat menyakitkan, dan juga sebagai balas dendamku terhadap kalian berdua, karena hampir membuat orang yang tidak ada kaitannya, hampir kalian buat mati." Setelah Boruto berkata demikian, dia membuat tubuh Kawaki dan Amado melayang, dan dia menghempaskan mereka dengan keras ke sudut dinding ruangan, hingga membuat mereka dijatuhi reruntuhan batu di ruangan tersebut. Saat itu Boruto mendekati Amado, dia menancapkan batang besi tajam di kedua tangannya, dan di kedua kaki Amado, dan kemudian melepas rantai tersebut. Saat itu Boruto berkata, "Setidaknya tidak salah untuk mengingatkan untuk yang terakhir kalinya kakek tua, bagaimana? Kau mau berbicara?" Amado yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan menceritakan semuanya, dan juga bagaimana aku bisa tahu kalau para biju itu ada di tubuhmu." Kawaki yang mendengar itu menjawab, "Hei sialan, apa yang kau lakukan?" Amado yang mendengar itu berkata, "Aku tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini, dan aku hanya bisa menurutinya." Melihat Amado, Boruto berkata dalam hatinya, "Apa mungkin sosok yang disebut Otsutsuki rendahan itu adalah dia? Bahkan aku sudah menghajarnya babak belur seperti ini, dan tidak ada tanda-tanda kalau dia berbahaya seperti yang dia katakan. Dan lagi, aku juga merasakan dengan Jougan, dia tidak memiliki cakra sebanyak aku maupun Kawaki. Ini benar-benar merepotkan." Setelah hal tersebut, Amado berkata, "Banyak hal yang sudah terjadi, kami mencarimu setelah para Shinju dan Code sudah dikalahkan, tapi kami punya pilihan lain yang membuat kehancuran ini menghilang dan kembali seperti yang dulu lagi. Dan mengenai para biju, aku akan menjelaskan padamu." Tidak lama Amado berkata demikian. Tiba-tiba Kawaki dari ujung sana mengeluarkan batang besi dari matanya dan membuat mulut Amado terluka hingga dia tidak bisa berbicara lagi. Setelah hal tersebut, Boruto kaget terhadap yang dilakukan Kawaki. Setelah hal tersebut, tiba-tiba Boruto melihat pola karma merah Kawaki keluar dari tubuhnya, dan perlahan demi perlahan, rantai yang mengikatnya hancur dan luka-luka sebelumnya berhasil sembuh. Saat itu Kawaki mengeluarkan tanduk di dahinya dan mengeluarkan batang besi di tangannya. Melihat hal tersebut, Boruto dengan santainya berkata, "Jadi anak manja berhasil melepas ikatan itu ya? Baiklah, aku akan menguji seberapa jauh kau sudah berubah seperti yang dikatakan orang-orang." Mendengar itu Kawaki menjawab, "Simpan kata-katamu itu saudaraku, aku akan membalas tindakanmu yang membuatku malu." Setelah Kawaki berkata demikian, Boruto dengan santainya berjalan mendekati Kawaki. Melihat Boruto mendekatinya, Kawaki langsung mengeluarkan kubus raksasa dan batang besi dalam jumlah yang banyak ke arah Boruto. Melihat serangan tersebut, tiba-tiba Boruto muncul dari belakang Kawaki dan memotong tanduk yang ada di dahinya.